Halo semuanya, perkenalkan saya Desti Ulan Sasaka dari kelas B semester 6. Dan kali ini saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman 2 oleh dosen pengampu Pak Muhammad Khairul Faridi. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan setup Flutter di Windows termasuk Android Studio, Flutter SDK, dan juga emulator Android. Pastikan kalian mengikuti langkah-langkahnya dengan benar agar Flutter bisa berjalan dengan baik. Yuk, langsung kita mulai. Oke, langkah pertama kita akan menginstal Android Studio. Pertama, kita buka browser dulu, bisa menggunakan Chrome atau juga Mozilla atau Edge atau apapun, tapi saya di sini menggunakan Chrome. Oke, kita bisa klik dulu di tombol pencariannya seperti ini. Android Studio, oke, sudah ada, dan ini di paling atas nanti akan langsung ada website resminya yaitu developer.android.com. Setelah itu nanti akan muncul homepage-nya seperti ini. Kita bisa langsung klik download Android Studio dan tinggal scroll ke bawah dan centang I have read and agree with the above terms and condition. Kemudian download Android Studio. Oke, setelah itu kita tinggal menunggu downloadnya selesai. Oke, setelah download selesai, kita akan langsung mendownload Visual Studio Code. Caranya seperti biasa, kita bisa klik di pencarian dulu dan mengetik Visual Studio Code dan nanti memilih situs resminya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung memilih Visual Studio yang sesuai dengan sistem operasi kita. Seperti laptop ini karena menggunakan Windows, maka saya pilih Windows. Oke, setelah tombol diklik, kita bisa menunggu proses download selesai dan melakukan langkah selanjutnya, yaitu mendownload Flutter SDK. Klik di pencarian seperti ini, kemudian pilih Flutter SDK yang install Flutter documentation. Nah, itu tinggal diklik, pilih sistem operasi yang sesuai, dan scroll ke bawah untuk menemukan tombol downloadnya yang seperti ini. Nah, setelah itu tinggal diklik saja untuk di-download. Oke, jika semuanya sudah di-download, sekarang langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasinya. Pertama, kita akan install Android Studio-nya terlebih dahulu. Ini silahkan lihat di mana tempat penyimpanannya. Seperti di sini di lokal C dan program files Android. Oke, kita tinggal next saja semuanya dan ingat untuk memastikan tempat penyimpanannya. Oke, setelah itu kita tinggal install dan tunggu proses instalasinya selesai. Ini cukup lama, tapi saya cepatkan biar tidak menghabiskan waktu. Oke, jika sudah komplit, tinggal tekan next dan juga finish. Selanjutnya, kita akan menginstal Visual Studio Code-nya. Ini tinggal klik OK, pilih I accept the agreement, itu lisensinya, kemudian tekan next, dan pastikan dua hal ini tercentang. Yang lain boleh tidak dicentang dan boleh juga dicentang. Setelah itu, tekan next dan juga install. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita cukup tekan finish, klik finish, dan sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita copy dulu Flutter ini dan kita pindahkan ke folder baru di lokal C dan buatkan dengan nama src. Nah, ini saya buatkan src1 karena sebelumnya saya sudah pernah buat. Kemudian di dalam folder ini buatkan folder baru lagi dengan nama Flutter.
Setelah itu kita paste di sini dan baru kita ekstrak file Flutter ini. Caranya, tekan filenya, kemudian klik kanan dan tampilkan opsi lainnya dan klik extract here. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah itu sekarang kita akan memotong atau meng-cut semua file yang berada di Flutter ini dan akan kita paste di file Flutter pertamanya, yaitu di dalam sini. Cukup di Ctrl V atau langsung tempel, dan kemudian file Flutter yang tadi dan yang Flutter Windows tinggal dihapus. Oke, setelah itu kita akan menambahkan Flutter ini ke dalam environment variable. Caranya, di control panelnya cari environment kalau dalam bahasa Inggris, kalau di dalam bahasa Indonesia edit variabel lingkungan untuk akun Anda. Nah, ini tinggal kita buka, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita tekan environment variables, diklik, lalu kita akan mengedit path-nya seperti yang ada di dalam sini. Nah, di sini kita akan menaruh alamat atau asal dari Flutter tersebut, yaitu di lokal C, src, Flutter, dan bin. Kemudian tinggal OK. Nah, tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya sudah pernah menambahkannya, jadi file yang baru saya tambahkan ini akan saya hapus. Itu caranya, oke? Kemudian sama juga di sistem variables-nya, di bagian path kita pilih edit dan new untuk menambahkan yang baru, dan baru di paste, baru OK. Caranya seperti itu, oke? Ini akan saya hapus kembali karena saya sudah memiliki file sebelumnya. Setelah itu klik OK dan OK lagi. Selesai. Oke, file src1 ini akan saya hapus saja karena saya sudah memiliki file src yang pertama. Sekarang kita akan mendownload Flutter dan Draft di Visual Studio. Tinggal cari di control panel, kemudian klik open atau buka. Tunggu sebentar, lalu nah, di bagian extensionnya di sini diklik dan lihat apakah Dart dan juga Flutternya sudah terinstall atau belum. Nah, seperti ini artinya Dart dan Flutternya sudah terinstall. Jika belum, caranya tinggal diklik di pencariannya untuk mendownloadnya. Kita cukup mengetik apa yang kita mau, seperti Flutter atau Dart yang mau kita install, kemudian cukup diklik dan langsung klik tombol installnya. Oke, sekarang mari kita cek apakah kedua aplikasi ini sudah terinstall juga di Android Studio-nya. Cukup klik di pluginsnya dan biasanya kalau sudah terinstall akan muncul di atas seperti ini. Itu artinya aplikasinya juga sudah terinstall di Android Studio. Oke, langkah selanjutnya kita akan setup emulator Android-nya di Android Studio. Caranya, pergi ke Project dan pilih More Action, dan di sana pilih Virtual Device Manager. Nah, karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya, tapi harus saya download ulang karena rekamannya tidak terlihat alias error. Jadi sekarang saya akan tunjukkan caranya. Pertama, kita tambah dulu, klik icon tambah. Oke, kita tunggu loading. Nah, ini kita bisa memilih pixel mana yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan perangkat komputer atau laptop yang kamu miliki. Nah, karena ini perangkat penyimpanannya kecil, maka saya memilihnya
Yang awal saya pilih Pixel 2 XL, dan sebagai contohnya sekarang saya akan memilih Pixel 2. Tinggal diklik dan kemudian klik tombol next, lalu klik lagi Google Play Intelnya yang ada tombol bintang. Nah, kemudian klik finish. Tunggu sampai selesai untuk proses downloadnya. Nah, kalau sudah selesai nanti akan langsung muncul seperti ini. Oke, sekarang saya akan hapus lagi Pixel 2-nya karena saya sudah memiliki Pixel 2 XL. Oke, sekarang kita akan mengecek apakah filternya sudah terdownload dengan baik atau tidak. Caranya, tekan tombol Windows plus R dan kemudian ketik CMD. Lalu tekan OK. Oke, setelah itu kita akan mengetik Flutter Doctor, lalu enter dan tunggu prosesnya. Oke, jika nanti dia seperti ini, itu artinya masih ada yang perlu kita perbaiki. Salah satunya yaitu di bagian Android Toolchain. Nah, caranya gimana? Caranya kita pergi ke Android Studio, klik More Action dan pilih SDK Manager. Setelah itu di bagian Android SDK yaitu SDK and Tools, pastikan 5 hal ini sudah tercentang, terutama di bagian Android SDK Command Line. Karena jika salah satunya tidak dicentang, maka dia akan muncul error seperti tadi karena Flutternya tidak berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan cek kembali apakah Flutternya sudah berjalan dengan baik atau belum. Caranya sama, yaitu Windows plus R, kemudian ketik CMD dan OK. Oke, caranya sama seperti tadi juga. Kita ketik Flutter Doctor, enter, lalu tunggu. Oke, jika sudah seperti ini, artinya filternya sudah berhasil. Untuk Visual Studio, tidak usah dihiraukan, karena itu tidak berpengaruh. Langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan proyek pertama Flutter. Nah, di sini kita ketik cd document /Flutter projects, kemudian enter, lalu kita buat project yang kita mau dengan mengetik Flutter create dan tulis nama project yang kita mau. Misalnya di sini saya akan menulis Desti Application. Nah, setelah itu tekan enter dan tunggu prosesnya seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita akan memanggil atau menulis dengan format cd dan tulis nama projectnya yaitu Desti_application. Kemudian klik enter dan ketik Flutter run, kemudian enter, lalu tunggu prosesnya sekali lagi. Nah, ini adalah device yang terkonek dan bisa kita gunakan untuk membuka projectnya. Kita bisa menggunakan Windows, Chrome, atau juga Edge. Dan di sini saya akan menggunakan Chrome, jadi saya akan mengetik angka 2. Oke, setelah ini kita tinggal tunggu projectnya launching. Oke, jadi jika nanti sudah muncul localhost seperti ini, artinya project kita sudah berjalan. Nanti hasilnya akan berbentuk Flutter demo homepage yang kosong seperti ini, kan ini masih berbentuk debugnya. Oke guys, itu artinya project atau Flutternya sudah bisa dijalankan dan kita bisa membuat project dengan baik. Oke, itu saja tutorial dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.